Hai guys, saya Uni Lubis dari IDN Times. Kali ini akan wawancara Pak Kristianto Wibisono, pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia. Mengapa? Karena Pak Kris dan keluarganya itu adalah salah satu dari keluarga yang memutuskan untuk pergi ke Amerika Serikat meninggalkan Indonesia pasca tragedi Mei 1998. Rumah dari anak pertamanya, Yasmin, di kawasan Pantai Indah Kapuk termasuk yang dibakar oleh para penjara dan masa tidak dikenal pada saat itu. Dua 12 Mei aja. Oh gitu? 12 Mei itu saya diundang ceramah. Ceramah di Untar. Ada Unistar Negara yang bidang ekonomi lah. Antara lain pembicaranya yang saya ingat tuh Ibu Miranda Gultom. Jadi itu acara kan sampai sekitar jam 2 pulang. Saya pulang, sudah demo toh, demonya udah 12 Mei itu kan udah penembakan, Mas? Udah 12 Mei ya, itu nanti penembakannya penembakannya sore. Jadi saya kan seminarnya pagi. Pagi saya pulang jam 2 pulang, terus jam 5 itu saya ada rapat di DKI, rapat apa saya lupa. Terus jam 5 itu waktu saya lagi rapat itu istri saya telepon, SCTV. Waktu itu liputan mahasiswa ditembak, saya langsung bilang Soeharto jatuh. Sebab saya berpendapat begini, karena mahasiswa waktu itu kan tidak dalam posisi menggempur loh, bukan ke DPR atau mana, mahasiswa di kampusnya tuh, dan mereka tuh sudah mundur. Jadi pada waktu sore saya pulang dari daerah situ toh, itu kan Trisakti Untar jadi satu jejer. Waktu pulang itu mahasiswa sudah mundur ke kampus gitu loh. Lah kok ditembaki pada tanggal 13 Mei, saya juga cuma di rumah. Nah terus kira-kira jam 6 sore itu anak saya telepon, papi, ini kita kok disuruh ngungsi ke Golep. Jadi itu kan Golep apa perumahan Kapuk, Pantai Indah Kapuk. Nah yang perumahan 2 kamar ini disuruh ngungsi semua, ngungsi di tempat golf course gitu. Tapi ini mau diserbu. Nah anak saya bilang, lah ini gimana, ada baby ada segala, udah yuk pakai kijang langsung pergi ke Kartini aja. Jadi jam 6 berangkat sampai rumah, sampai Kartini udah jam 8. Dan Kartini ini adalah Kartini rumah saya. rumahnya Pak Kristianto. Kartini rumah saya. Nah, itu. Terus tanggal 14 kan tidak bisa keluar rumah. Tapi kita ada di di Kartini. Nah Kartini itu kantor, mungkin juga pernah ke sana. Kantor saya tuh kalau naik ke atas ya, melihat ke seberang itu melihat jalanan Gunung Sari itu bisa kelihatan. Jadi kita lihat masa dari Mangga Besar belok, untungnya tidak belok Kartini loh. Kalau belok Kartini kan bakar rumah kita. Beloknya ke Gunung Sari, Jeruk rumahnya Om Lim. Itu tanggal 14 ya toh. Jadi kita lihat. Nah 15 kita kirim sopir ke sana. Waduh udah dibakar loh. Kita 16-nya baru ke sana. Pantai Indah Kapuk ya? Ya. Ini rumah anaknya Pak Kristianto Yasmin ya, yang sempat dibakar ya. Jadi itu tanggal 15 kirim sopir baru ketahuan gitu loh. Nah terus kita masih bertahan sampai Juni, tapi kan ada ancaman dan Yasmin trauma. Dia bayangin seandainya dia tidak kabur, pasti bisa ikut terbakar atau ikut apa macam-macam. Dan juga ternyata itu orang-orang disuruh ngungsi kan 3 hari 3 malam tidak makan toh, karena 13 ngungsi, 14, 15 baru bisa balik rumah toh. Jadi kan seandainya itu dia ikut-ikutan ngungsi situ kan bisa fatal gitu. Ini ada surat kaleng seperti ini yang saya sangat tersinggung gitu. Karena sangat rasis bunyinya. Jadi ini surat kaleng ini tanggal berapa nih? Nah, 10 Juni 98. Nah, makanya saya kan pergi tanggal 11 kan, ini sampai pas tanggal 10. Pokoknya isinya udah sangat sara, maki-maki. Saya enggak, I cannot stand with this. Merasa ini dikirim kemana surat kaleng ini? Ke rumah. Ke rumah Jalan Kartini? Iya, ini loh, pakai alamat amplop, ini amplopnya. Ini amplopnya. Ada surat kaleng yang isinya sangat rasis. Iyalah. Ditujukan kepada Pak Kristianto Wibisono, diterima tertanggal Jakarta 10 Juni 98. Ya. Nah, ini yang membuat saya merasa sakit hati, karena ya kalau you tahu riwayat saya kan dari 66 sudah berjuang untuk idealisme, mengalami begini ya traumatik gitu lah. Ya. Very traumatik ya. Goodbye, bye. Yasmin akhirnya meninggalkan Indonesia ke Amerika. Barang tanggal 11 ini. Tanggal 11 Juni. Iya. Ya kita sebetulnya gini lah, udah
disappointed gitu ya, disappointed bahwa kok bisa terjadi peristiwa semacam itu. Tapi saya kan selalu bisa melunakkan dengan gini ya, ini rasialis di mana-mana ada, saya bilang gitu. Ya tapi kan kita korban ini, saya bilang ya korban itu sebenarnya kalau lihat sejarah ya memang menyedihkan. Jadi peristiwa rasialis pertama yang di zaman modern Indonesia itu 10 Mei 63 tuh. 10 Mei 63 di Bandung itu kan ada peristiwa rasialis di mana mahasiswa yang PRI memukul yang non PRI kemudian merusak motornya. Jadi saya bilang bahwa ya itu risiko daripada memang kehidupan penuh sara ya kebetulan terjadi di Indonesia, ya kita hadapi dengan ya dengan iman aja bahwa kita hidup dimanapun Tuhan yang menjaga lah. Ya saya rasa itu memang masalah utama Indonesia itu kan bagaimana menurunkan high cost ekonomi yang bersumber pada tadi loh, pungli korupsi itu. Jadi pungli korupsi di Indonesia itu sudah merupakan begitu sangat intens, sangat virulen di dalam tubuh kita, sehingga itu tadi kurang bisa bersaing dengan bangsa dan negara lain karena sekarang ini kalau istilahnya biopolitik ya, kalau bangsa negara Indonesia dicek kayak orang cek darah, cek segala macam, general check up ya, kan bagus semua katanya, kolesterolnya bagus, ini bagus semua bagus loh. Terus Jokowinya kan kalau sudah kabinet malah. Tapi kenapa kita tidak bisa lari 7%? Maksudnya lari itu growth. Kenapa cuma 5%? Kenapa impoten? Kenapa loyo? Kenapa ini tidak bisa? Nah, tidak bisa 7% karena angka ekornya tinggi. Ekornya 6,4. 6,4 itu it means kalau you mau tumbuh 1%, you harus invest 6,4. 6,4 itu kan ada dibayangi pungli-pungli macam-macam itu. Jadi pungli-pungli itu memberatkan. Nah itu kan tingkatnya eselon 2, kasubdit ke bawah kemana itu masih tetap itu. Plus politisi-politisi di jajaran DPR juga yang ikut membebani biaya administratif ini, perizinan lisensi. Saya rasa itu. Nah kalau itu bisa ditekan. Sebab kita kan dalam kondisi bersaing dengan negara lain, dengan Vietnam, kalau sama-sama korupsi lah, maksudnya kita mau balapan korupsi, yang paling tidak korupsi yang akan menang tuh, yang angkanya tinggi, angkanya rendah. Jadi ngurus izin, kalau di sini 5 hari, di sana 5 jam, nah, itu kan bolak-balik kan Jokowi marahnya kan. Ya itu saya rasa memang harus diwaspadai ya, dalam arti kita tidak ingin kembali ke rezim otoriter model difungsi, model apa. Pada akhirnya kan saya selalu sering mengutip ada 2 macam difungsi. Satu, difungsi Amerika Serikat, George Washington itu jenderal ya. Tapi dia tunduk kepada supremasi sipil, hasilnya adalah Amerika jadi superpower. Ada jenderal lagi yang namanya Simon Bolivar, tahu Bolivia? Dia difungsi tapi kebablasan, tidak mau turun, tidak mau apa, malah pada berontak, pada kudeta, akhirnya jadilah Amerika Latin. Kenapa bisa berbeda? Karena 500 tahun sistemnya yang satu menghormati agresi, menghormati property rights, menghormati meritokrasi, yang lainnya amburadul, feudalisme, otoritarisme, junta militer, dan masih ada, tetapi saya selalu kalau ditanya mengcounter dengan gini, mengcounter dengan pada setiap generasi pasti akan muncul elit pimpinan yang akan menghadapi tantangan zaman itu. Jadi tantangan itu sama loh, cuman gimana cara menghadapinya orangnya akan berbeda muncul gitu. Jadi misalnya kalau waktu zaman liberal dulu kan Bung Karno tuh menteri-menteri Tionghoa tuh zaman dulu sudah ada kok. Sejak zaman 46, 47 itu sudah ada menteri. Jadi sampai zamannya Bung Karno tahun 65 itu ya, kan ada 7 menteri Tionghoa. Nah kemudian zaman Orde Baru katakan tidak ada menteri. Tapi tidak berarti orang Tionghoa tidak berpolitik. Kalau zaman Soeharto kan memang bikin dikotomi. Pokoknya pribumi berkuasa, non pri hanya jadi kasir. Titik. Gitu. Yuk jangan coba-coba mau jadi macam-macam. Yuk kasir, yuk boleh kaya, boleh apa, tapi kasir aja. Yang kuasa itu gua kira-kira gitu. Dokternya begitu. Nah, terus
zaman reformasi balik lagi ke zaman dulu, udah ada Menteri Tionghoa lagi, etc. Terus muncul Ahok yang, nah, karena kebablasan memang terjadi insiden itu lah, katakan kalau itu dibilang insiden Al-Maidah, etc. itu akhirnya memang jadi seolah-olah mundur, seolah-olah memang itu loh, peristiwa Ahok itu menjadi banyak, bisa jadi setback, bisa jadi ada yang negatif, ada juga yang nyalin gara-gara lu sih, jadi kita mundur lagi, nanti kita jadi zaman Pak Harto lagi, nanti kita nggak boleh politik lagi, cuma disuruh ekonomi, suruh bisnis, cuma jadi pengusaha, tapi enggak lah, pasti akan bilang. Saya kasih contoh, yaitu Grace Natali. Nah ini Grace Natali, ya, kalau dulu generasinya Xiao Yongchan itu yang satu, generasinya Hari Chan, terus generasinya Koikian gimana, sekarang ini terus generasi Ahok, ini nanti generasinya Grace Natali itu, ini dia masuk partai resmi, bisa disahkan, bisa lolos ujiannya. Dulu aja PBB sama PKP hampir nggak lolos, kan luar biasa. Jadi saya anggap gini, setiap generasi zaman ada masanya muncul orang-orang yang akan menjadi leader yang bisa melanjutkan. Ya ini never ending problem lah, itu akan terus jalan sampai kapan kan? Seluruh dunia masih begitu loh. Even Amerika kan Trumpisme, pribumisme Amerika tuh.